Jakarta kembali macet pasca libur panjang. Operasi bantuan udara kemanusiaan berlanjut di Gaza. Menteri Sosial hadiri pembekalan kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Kris resmi bisa digunakan di Jepang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, harus tetap semangat. Harus tetap semangat dong, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Betul sekali, Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rohmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana sebuah video yang memperlihatkan motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur Lampung tersangkut di atas pagar belakang rumah viral di media sosial. Pemilik motor mengaku kejadian itu merupakan ulah pelaku curanmor. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak satu unit sepeda motor milik warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur Lampung, tersangkut di atas pagar setinggi 2,5 meter. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling pada waktu dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap. Pemilik motor, Elsa, mengatakan awalnya ia mengetahui motor miliknya hilang ketika pagi saat bangun tidur. Saat itu ia menemukan motor yang pada malamnya diparkir di gudang berpindah posisi menjadi di atas pagar. Dugaan tersangkutnya motor di pagar ini merupakan ulah para pelaku curanmor, diperkuat dengan ditemukannya jejak tangan kaki sejumlah orang di tembok tersebut. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu baru. Aksi percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik menduga komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim Ausnat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang pelaku begal di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Empat orang pelaku begal A, D, NA, dan EE tidak berkutik saat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkapnya di rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada awal Agustus dini hari. Keempat pelaku itu ditangkap karena diduga merupakan komplotan begal kendaraan bermotor yang kerap meresahkan masyarakat di jalan. Satu dari pelaku yaitu sang eksekutor ditangkap tepat di hari ulang tahunnya. Dalam melancarkan aksi begal kendaraan bermotor, komplotan ini terbilang sadis dan tidak segan melukai korban dengan senjata tajam dan airsoft gun yang mereka bawa. Daerah operasi para begal itu diantaranya di jalan yang sepi yang tidak terdapat kamera pengawasan CCTV. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang ibu yang berboncengan dengan anaknya dijamret di Jalan Ali Ibad, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Jumat 15 Agustus 2025. Korban dijamret setelah menjemput anaknya pulang sekolah. Tas yang berisi 2 handphone dan ATM raib. Inilah rekaman CCTV yang beredar di media sosial Instagram pada Sabtu 16 Agustus 2025. Seorang ibu yang berbonceng 3 dengan kedua anaknya dijamret oleh seorang pencuri yang menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV ini, ibu yang sedang mengendarai motornya itu tiba-tiba diambil tasnya oleh pengendara motor yang putar balik saat melihat ibu malang itu lewat. Warga yang melihat dan mendengar jeritan korban menghampiri korban berniat membantu. Namun sayang, pelaku jambret sudah lebih dahulu melarikan diri. Alhasil, tas yang berisi 2 HP dan ATM pun berhasil dibawa lari pelaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Diduga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua pria berinisial MA 34 tahun dan B 27 tahun tewas tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Desa Limau Manis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden tragis tersebut diduga terjadi saat keduanya mencoba mencuri tiang telekomunikasi dari dalam tanah sedalam 60 hingga 70 cm. Kapolsek Tanjung Marawa AKP Joni Hadamanik mengungkapkan, polisi mendapat laporan dari warga pada hari Senin pukul 5:10 waktu Indonesia Barat mengenai temuan dua korban yang sudah tak bernyawa di lokasi. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menyebutkan sebelum tersengat listrik, kedua korban terlihat mengorek dan mengangkat tiang besi Telkom dari dalam tanah sedalam 60 hingga 70 cm. Diduga saat proses itulah keduanya terkena kabel listrik bertegangan tinggi dan tewas di tempat. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan PLN untuk proses evakuasi dan sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, jenazah keduanya berhasil diangkat lalu diserahkan kepada keluarga menggunakan 2 unit ambulans. Dari Deli Serdang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kebakaran hebat juga melanda sebuah sumur minyak ilegal yang terletak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah. Insiden yang terjadi pada Minggu siang itu mengakibatkan 3 orang tewas hingga hari Senin sore api masih membumbung tinggi. Asap hitam tebal memenuhi langit Duku Gendono saat api membesar dari lokasi pengeboran sumur. Kepala Desa Gandu Iwan mengungkapkan sejumlah investor melakukan pengeboran tanpa izin resmi di area pemukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyawati menjelaskan kebakaran berawal saat warga sedang mengambil minyak di sekitar mulut sumur tanpa sadar terpapar gas beracun. Hingga ledakan pun terjadi disusul semburan api yang merambat cepat dan menghanguskan korban di lokasi. 3 korban meninggal dunia masing-masing adalah Tanek berusia 60 tahun, Sureni berusia 52 tahun, dan Wasini berusia 50 tahun. Sedangkan seorang ibu dan anak balitanya mengalami luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit. Akibat kebakaran tersebut, 1 rumah warga ikut terbakar, serta 50 kepala keluarga mengungsi ke tempat lebih aman. Pertamina EP Field Cepu turut membantu proses pemadaman, namun konstruksi sumur yang tidak standar tanpa wellhead membuat api sangat sulit dikendalikan hingga Senin sore api masih belum padam. Dari Blora, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda Pasar Baru Serbalewan, di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Senin siang 18 Agustus 2025. Diduga api bersumber dari sisa pembakaran sampah di sebelah toko pakaian yang merembet ke saluran listrik mengakibatkan ratusan kios terbakar.
Kebakaran besar terjadi di Pasar Baru Serbelawan, sedikitnya 140 kios pedagang hangus dilalap api. Kepala Polsek Serbelawan Ibtu Gunawan Sembiri menjelaskan, kebakaran diduga bermula dari api yang muncul di sebuah toko pakaian. Dugaan sementara api berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di samping kios dan diduga mengena saluran listrik. Angin kencang membuat api semakin cepat merembet. 8 kios pertama yang terbakar tak dapat diselamatkan dan api terus meluas hingga membakar total 140 kios yang terdiri dari 100 kios di bagian dalam dan 40 kios di bagian depan pasar. 3 unit mobil damkar dari PT Brexton, 4 unit dari PT STTC, 1 unit dari Pemkot Pematang Siantar, dan 1 mobil damkar BPBD Simalungun diluncurkan. Setelah berjuang selama 3 jam, api berhasil dijinakkan. Belum ada korban jiwa yang dilaporkan dan kerugian material masih dalam proses perhitungan. Dari Sumatera Utara, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ABK bernama Bangga ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di perairan dermaga Tanjung Benoa, Kabupaten Badung pada Minggu 17 Agustus 2025. Korban yang berasal dari Cikarang Pusat, Bekasi ini dilaporkan hilang setelah terjatuh dari KM Bayu Urip 2 saat tengah memeriksa kapal. Tragedi laut terjadi di kawasan dermaga Tanjung Benoa pada Minggu 17 Agustus 2025. Seorang anak buah kapal KM Bayu Urip 2 bernama Bangga, 23 tahun, asal Cikarang Pusat, Bekasi, dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut saat melakukan pengecekan kapal sekitar pukul 00.15 WITA. Rekan-rekan korban sempat berupaya mencari, namun hasilnya nihil hingga akhirnya melapor ke Pol Air Benoa. Begitu menerima laporan, tim SAR gabungan yang terdiri dari 8 personil langsung diberangkatkan ke lokasi. Pencarian dilakukan dengan metode penyelaman serta menggunakan alat Aqua Eye untuk mendeteksi keberadaan korban. Setelah hampir 15 jam operasi tepat pukul 15.10 WITA, jasad korban akhirnya ditemukan pada kedalaman 15 meter, sekitar 20 meter dari titik awal kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke permukaan dan dibawa menggunakan ambulans menuju RSUP Prof. Ngurah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 1 orang pengunjung Pantai Berawa, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, tenggelam saat mandi bersama 2 rekannya pada Senin sore 18 Agustus 2025. Kuat dugaan korban terseret arus dan tak kuat berenang kembali ke bibir pantai. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi kejadian pada pukul 18.40 waktu Indonesia bagian tengah dari Polaroid Polres Badung. Diketahui korban bernama Sebastian Jerry AT, 23 tahun, asal Kalimbungape, Sumba Barat Daya, NTT. Menindaklanjuti laporan, 4 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, tim berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya. Pencarian dilakukan di sepanjang bibir pantai dengan kondisi gelap. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sida Karya, menyatakan tim kesulitan dengan pencahayaan dan juga jarak pandang ke arah laut yang terbatas. Hingga Senin malam pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, upaya penyisiran belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Rencananya pada Selasa malam, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan penambahan personel dan penggerakan di seputaran perairan Pantai Berawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang KMP Mufidah dilaporkan jatuh dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bekauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang saat jatuh terekam oleh CCTV kapal tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, korban jatuh dari atas KMP Mufidah yang berlayar dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Korban yakni Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat, yang saat itu melakukan perjalanan bersama keluarganya. Pria tersebut pertama kali dilaporkan tidak berada di dalam kapal oleh keluarganya. Saat itu pihak kapal langsung mengecek rekaman CCTV dan menemukan terdapat seseorang yang jatuh ke laut dari bagian lambung sebelah kanan kapal. Wakil Komandan Basarnas Bakaheni, Firmansyah, mengatakan upaya pencarian korban hingga Senin sore belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Selasa di sekitar perairan Pelabuhan Bakaheni menggunakan kapal RIB 03 Lampung. Dari unsur SAR gabungan melaporkan perkembangan situasi update operasi SAR terhadap MOB Menko Perbud 1 orang di sekitar perairan Bakahuni terjatuh dari KMP Mufidah. Pada sore hari ini sampai pukul 17.30 bahwa pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR action yang diberikan oleh
Pasar Lampung, namun belum ada dapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk adanya tandas korban agar segera melaporkan kepada kami sesuatu gimana. Dari Lampung Selatan Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya sampai Cileles, tepatnya di ruas Tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. 1 unit mobil pick-up ringsek setelah menabrak 2 truk. Sopir mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti inilah kondisi di lokasi kejadian yang berada di Jalan Raya sampai Cileles. Tepatnya di ruas Tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat sebuah mobil pick-up mengalami kerusakan parah akibat benturan keras. Bagian depan kendaraan ringsek, sementara muatan pisang yang dibawanya berhamburan di jalan. Peristiwa bermula ketika sebuah mobil pick-up bernomor polisi A8107MN yang mengangkut hasil bumi diduga mengalami remblong saat melintas di tanjakan tersebut. Kendaraan kemudian menabrak truk bermuatan material dengan nomor polisi A8435XY serta sebuah dump truk pengangkut pasir B9389KYZ. Sang supir menderita luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah seorang warga mengatakan ada mobil yang tidak kuat menaiki tanjakan dan akan diderek. Namun tiba-tiba dari arah atas mobil pickup pembawa pisang diduga remnya blong, lalu langsung menabrak truk material dan sebuah tronton. Kejadiannya ini kan ada mobil tronton tuh lagi mau narik mobil yang kecelakaan. Dari atas ada mobil osbak bawa pisang, remnya blong. Yang ke tanjak itu mobil kolesel bawa besi sama mobil itu tuh tronton dari arah selatan. Korban jiwa alhamdulillah nggak ada, cuma korban luka doang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun supir pick-up menderita luka serius dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, kita ketahui kalaupun kita berada di perjalanan harus tetap waspada dan juga berhati-hati, apalagi bagi seluruh para pengendara motor, mobil maupun truk ini harus dalam keadaan yang prima. Tidak hanya prima dalam kendaraan tapi juga dalam fisik, tidak mengantuk seperti itu agar nantinya juga tidak menimbulkan kecelakaan hingga beruntun. Betul, kecelakaan akibat remblong rasanya sudah tidak asing lagi, banyak sekali terjadi, sehingga memang dari sisi pemerintah pun terus meningkatkan pengawasan terutama bagi transportasi umum seperti bus ataupun juga truk, sehingga diharapkan bisa meminimalisir angka kecelakaan akibat dari remblong. Dan bagi para pemilik kendaraan pribadi juga untuk bisa lebih berhati-hati dan juga mengawasi, memperhatikan bagaimana kondisi rem dari kendaraannya sehingga diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan remblong. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda tentunya dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Ramuro menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. setiap hari pukul 5:30 sore hanya di Sinpo TV. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF.
Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya di mana Tribunal Suprema Electoral atau TSE Bolivia mulai menghitung suara hasil pemilihan umum 2025 setelah tempat pemungutan suara di dalam dan juga luar negeri resmi ditutup pada minggu malam waktu setempat. Pemilihan umum 2025 Bolivia akan menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota majelis legislatif plurinasional. Rekaman memperlihatkan petugas TSE bekerja di markas besar di La Paz menghitung suara dari warga Bolivia di berbagai negara. Menurut TSE, tempat pemungutan suara di Inggris, Belgia, Jepang, dan Belanda telah ditutup pada pukul 14.00 waktu setempat. Di Spanyol, pemilihan telah mencapai 45%, sementara Italia melaporkan 80% partisipasi. Adapun warga Bolivia di kawasan Amerika Latin dijadwalkan menyelesaikan pemungutan suara mulai pukul 16.00. Di dalam negeri, sebanyak 80% TPS telah dibuka sejak pukul 8 waktu setempat dan ditutup setelah 8 jam operasi sesuai Undang-Undang Pemilu Bolivia. Ketua TSE Oscar Hassantuval juga menyebutkan hari pemilu berlangsung tenang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilihan umum 2025 Bolivia akan menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota majelis legislatif plurinasional. Sejumlah kandidat telah masuk dalam pertarungan, diantaranya pengusaha Samuel Doria Medina dari Unity Block, mantan Presiden George Tuto Quiroga, Wali Kota Cochabamba, Manfred Reis Villa, dan Senator Rodrigo Paz Pereira, Ketua Senat Andronico Rodriguez, dan kandidat Partai MAS Eduardo del Castillo. Jika tidak ada kandidat yang juga memenangkan putaran pertama, pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 19 Oktober mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga membawa sejumlah pemimpin Eropa untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini dipandang sebagai upaya menunjukkan solidaritas melawan Rusia. Pertemuan yang diadakan mendadak ini menjadi penentu masa depan Ukraina di tengah upaya Eropa dan Amerika menyatukan sikap terhadap Moskow. Sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya tidak dilibatkan saat KTT Trump-Putin di Alaska kini turut hadir untuk menjamin kepentingan Ukraina. Melalui media sosial, Zelensky juga menegaskan kepentingan jaminan keamanan bagi Ukraina dan Eropa. Namun sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Ukraina harus membuat kompromi termasuk soal Crimea dan juga keanggotaan NATO. Zelensky juga membalas dengan menyatakan perdamaian harus bersifat tahan lama dan tidak boleh seperti kesepakatan pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Zelensky juga yakin bersama Amerika dan Eropa, Ukraina dapat memaksa Rusia menuju perdamaian yang sejati. Kehadiran para pemimpin Eropa ini juga dipandang sebagai ujian bagi hubungan transatlantik setelah Uni Eropa dan Inggris menerima kebijakan tarif Trump demi mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan perdamaian di Ukraina tak hanya menjadi isu regional, melainkan juga taruhan bagi stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ajang internasional World Humanoid Robot Games pertama resmi berakhir di National Speed Skating Oval Beijing pada Minggu 17 Agustus 2025. Perhelatan ini menjadi tonggak penting dalam dunia robotika kompetitif. Rekaman hari terakhir menunjukkan robotan humanoid berlaga di berbagai cabang, mulai dari lari cepat, sepak bola, hingga tinju. Pada upacara penutupan, sebanyak 26 juara diumumkan dari berbagai kategori. Robot Tiangong dari China memenangkan lari 100 meter dengan catatan waktu 21,50 detik. Sementara tim Vulkan dari Universitas Tsinghua mengalahkan Jerman 1-0 untuk merebut gelar juara sepak bola 5 lawan 5. Rekaman upacara penutupan juga menunjukkan perangkat Intelligent Core yang juga turun perlahan di atas panggung menandai berakhirnya ajang ini. Menurut panitia, World Humanoid Robot Games 2025 menghadirkan lebih dari 300 tim dari 10 negara dan wilayah dengan lebih dari 500 robot humanoid berkompetisi dalam 26 nomor pertandingan dan 487 laga. Cabang yang dipertandingkan meliputi atletik, sepak bola, bela diri, senam, skenario industri, simulasi medis, hingga tantangan hospitality. Sejumlah perusahaan robotika terbesar di China termasuk Unitree, Booster, Xiaomi, Xpeng,
dan Agibot turut memperkenalkan model robot humanoid mereka dalam acara ini. World Humanoid Robot Games 2025 merupakan bagian dari rangkaian World Robot Conference yang juga digelar di Beijing awal bulan ini dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan 30 pakar internasional. Penyelenggara mengumumkan edisi kedua World Humanoid Robot Games akan kembali digelar di Beijing pada Agustus 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 3 pria tewas dan puluhan orang terluka dalam penembakan massal di sebuah hookah bar dan restoran populer di kawasan Crown Heights, Brooklyn, New York pada Minggu kemarin. 11 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Rekaman memperlihatkan pasukan polisi dalam jumlah besar berada di lokasi sesaat setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan penembakan terjadi beberapa saat sebelum pukul 3:30 waktu setempat. 8 pria dan 3 wanita dilaporkan dirawat di rumah sakit dengan luka yang tidak mengancam jiwa. Sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa ada lebih dari 1 pelaku dalam insiden ini. Polisi mengumpulkan sedikitnya 36 selongsong peluru di TKP dan juga sebuah senjata api juga ditemukan di sekitar lokasi meski hubungannya dengan penembakan masih diselidiki. Hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Penyelidik juga masih memeriksa rekaman CCTV dan juga keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku dalam penyelidikan yang juga terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda merdeka. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR Ahmad Muzani juga merespon kenaikan anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar 335 triliun pada tahun 2026 mendatang. Muzani mengatakan kenaikan tersebut agar manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Pemerintah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis atau MBG akan mengalami kenaikan sebesar 335 triliun pada tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menanggapi kenaikan anggaran MBG tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan hal itu dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan dengan jumlah siswa yang banyak. Muzani berharap dengan adanya kenaikan anggaran ini, Badan Gizi Nasional dapat bisa lebih maksimal agar MBG tepat sasaran. Memang yang harapan Presiden dan harapan kita semua pada penggunaan anggaran tahun depan, tahun 2026 ya, nilai manfaat yang dirasakan dari makan bergizi gratis itu jumlahnya lebih banyak orang, lebih banyak siswa yang bisa menikmati sesuai dengan rencana sehingga memerlukan anggaran yang besar. Kami harap kemampuan lembaga yang menangani dalam hal ini Badan Gizi Nasional bisa lebih maksimal dan lebih maksimal lah, karena nilai manfaat yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih maksimal lagi, sehingga makan gizi gratis bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak siswa, oleh puluhan juta siswa yang berharap.
Dari Jakarta, Farizal Davariskano, Sinpo TV melaporkan. Ajang Internasional World Humanoid Robot Games pertama resmi berakhir di National Speed Skating Oval Beijing pada Minggu 17 Agustus 2025. Perhelatan ini menjadi tonggak penting dalam dunia robotika kompetitif. Rekaman hari terakhir menunjukkan robotan humanoid berlaga di berbagai cabang, mulai dari lari cepat, sepak bola, hingga tinju. Pada upacara penutupan, sebanyak 26 juara diumumkan dari berbagai kategori. Robot Tiangong dari China memenangkan lari 100 meter dengan catatan waktu 21,50 detik. Sementara tim Vulkan dari Universitas Tsinghua mengalahkan Jerman 1-0 untuk merebut gelar juara sepak bola 5 lawan 5. Rekaman upacara penutupan juga menunjukkan perangkat Intelligent Core yang juga turun perlahan di atas panggung menandai berakhirnya ajang ini. Menurut panitia, World Humanoid Robot Games 2025 menghadirkan lebih dari 300 tim dari 10 negara dan wilayah dengan lebih dari 500 robot humanoid berkompetisi dalam 26 nomor pertandingan dan 487 laga. Cabang yang dipertandingkan meliputi atletik, sepak bola, bela diri, senam, skenario industri, simulasi medis, hingga tantangan hospitality. Sejumlah perusahaan robotika terbesar di China termasuk Unitree, Booster, Xiaomi, Xpeng, dan Agibot turut memperkenalkan model robot humanoid mereka dalam acara ini. World Humanoid Robot Games 2025 merupakan bagian dari rangkaian World Robot Conference yang juga digelar di Beijing awal bulan ini dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan 30 pakar internasional. Penyelenggara mengumumkan edisi kedua World Humanoid Robot Games akan kembali digelar di Beijing pada Agustus 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda merdeka. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, dengan adanya kenaikan anggaran terkait dengan makan bergizi gratis sebanyak 335 triliun rupiah, tentu saja ini tidak hanya untuk menghambur-hamburkan uang seperti itu ya, tapi dengan adanya efisiensi anggaran kemarin juga pastinya akan masuk juga ke dana MBG seperti itu untuk juga meningkatkan gizi di sana. Apalagi kalau kita ketahui kan seluruh bahan pokok ini sudah banyak yang naik, terus juga bahan-bahan cukup mahal sekali, dan kalau kita lihat memang dari segi pengolahannya kita juga butuh yang terbaik. Maka dari itu dengan adanya peningkatan dari anggaran ini, mudah-mudahan kedepannya dari segi kualitas makanan dan juga kebersihan bisa ditingkatkan kembali. Dan memang program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program quick win dari Presiden Prabowo Subianto. Juga ya. Program prioritas yang termasuk dalam Astacita di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Kita juga sama-sama sudah menyaksikan bagaimana program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu highlight dalam pidato kenegaraan Presiden. Juga. Betul sekali. Dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD 2025 kemarin. Tentu kita berharap dari program MBG ini bukan hanya untuk gizi bagi anak-anak Indonesia sebagai aset untuk menuju Indonesia Emas 2045, melainkan juga dari sisi ekonominya karena banyak juga terserap tenaga kerja melalui program makan bergizi gratis ini. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF. Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Halo area-area Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Unit juga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang KMP Mufidah dilaporkan jatuh dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang saat jatuh terekam oleh CCTV kapal tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, korban jatuh dari atas KMP Mufidah yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Korban yakni Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat, yang saat itu melakukan perjalanan bersama keluarganya. Pria tersebut pertama kali dilaporkan tidak berada di dalam kapal oleh keluarganya. Saat itu pihak kapal langsung mengecek rekaman CCTV dan menemukan terdapat seseorang yang jatuh ke laut dari bagian lambung sebelah kanan kapal. Wakil Komandan Basarnas Bakauheni Firmansyah mengatakan upaya pencarian korban hingga Senin sore belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Selasa di sekitar perairan Pelabuhan Bakauheni menggunakan kapal RIB 03 Lampung. Dari unsur SAR gabungan melaporkan perkembangan situasi update operasi SAR terhadap MOB Menko Perbud 1 orang di sekitar perairan Bakauheni jatuh dari KMP Mufidah. Pada sore hari ini sampai pukul 17.30 bahwa pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan
pencarian sesuai dengan izin yang diberikan oleh Basarnas Lampung, namun belum ada dapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk adanya tandas korban agar segera melaporkan kepada kami sesuatu gimana. Dari Lampung Selatan Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ABK bernama Bangga ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di perairan dermaga Tanjung Benoa, Kabupaten Badung pada Minggu 17 Agustus 2025. Korban yang berasal dari Cikarang Pusat, Bekasi ini dilaporkan hilang setelah terjatuh dari KM Bayu Urip 2 saat tengah memeriksa kapal. Tragedi laut terjadi di kawasan dermaga Tanjung Benoa pada Minggu 17 Agustus 2025. Seorang anak buah kapal KM Bayu Urip 2 bernama Bangga, 23 tahun, asal Cikarang Pusat, Bekasi, dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut saat melakukan pengecekan kapal sekitar pukul 00.15 WITA. Rekan-rekan korban sempat berupaya mencari, namun hasilnya nihil hingga akhirnya melapor ke Pol Air Benoa. Begitu menerima laporan, tim SAR gabungan yang terdiri dari 8 personil langsung diberangkatkan ke lokasi. Pencarian dilakukan dengan metode penyelaman serta menggunakan alat Aqua Eye untuk mendeteksi keberadaan korban. Setelah hampir 15 jam operasi tepat pukul 15.10 WITA, jasad korban akhirnya ditemukan pada kedalaman 15 meter, sekitar 20 meter dari titik awal kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke permukaan dan dibawa menggunakan ambulans menuju RSUP Prof. Ngurah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tersangkut di atas pagar belakang rumah viral di media sosial. Pemilik motor mengaku kejadian itu merupakan ulah pelaku curanmor. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak satu unit sepeda motor milik warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tersangkut di atas pagar setinggi 2,5 meter. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling pada waktu dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap. Pemilik motor, Elsa, mengatakan awalnya ia mengetahui motor miliknya hilang ketika pagi saat bangun tidur. Saat itu ia menemukan motor yang pada malamnya diparkir di gudang berpindah posisi menjadi di atas pagar. Dugaan tersangkutnya motor di pagar ini merupakan ulah para pelaku curanmor, diperkuat dengan ditemukannya jejak tangan kaki sejumlah orang di tembok tersebut. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus motornya baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Aksi percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik menduga komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah petugas UPS Unit Pelaksana Sampah Badan Air Cengkareng Jakarta Barat membangun musola yang terbuat dari olahan botol-botol plastik bekas. Musola ini dibuat untuk mengikuti Festival Cinta Lingkungan. Selain untuk diperlombakan, musola apung ini nantinya akan dipergunakan untuk sarana para pekerja untuk melaksanakan ibadah. Berawal dari diadakannya Lomba Cilung Cinta Lingkungan UPS Badan Air Cengkareng Jakarta Barat, para petugas memiliki ide untuk merakit musola dari bahan olahan botol-botol plastik bekas, yang nantinya tak hanya diikutsertakan dalam lomba, tapi juga bisa menjadi sarana bagi para pekerja untuk melakukan ibadah dengan jarak yang tak terlalu jauh, sehingga membuat efektivitas dalam bekerja dan juga ibadah. Musola apung ini berukuran 6x4 meter, berdiri di atas 3.558 botol bekas, yang terdiri dari botol mineral 1 liter hingga galon air. Botol-botol tersebut diperoleh dari program sampah pilah, hasil pengerukan saluran air hingga sumbangan warga. Pembangunan perahu musola itu memakan waktu hampir 4 bulan, yang mulai sejak bulan Maret 2025 dengan target rampung awal September 2025, tepat sebelum Festival Cinta Lingkungan atau Cilung dimulai. Karena kan memang kita ada festival Cilung, jadi selama 4 bulan ini kita merakit sebuah perahu apung yang mana nantinya kita akan diterjunkan di festival Cilung ini. Kalau kita kerja di lapangan kan kadang
lupa juga sama yang namanya ibadah. Maka dari itu kita selalu mengingatkan lewat masjid Musola Hapung ini ya benar-benar bisa ibadah pada waktu nanti. Rencananya Musola Hapung ini akan dipergunakan sebagai mestinya ya, sebagai untuk sarana ibadah untuk para pekerja semuanya. Ketika dia sedang bekerja di sana, dia akan sholat, dipakai untuk sholat pada waktunya. Juga nanti setelah pulang nanti akan dikembalikan ke tempat semulanya. Rencananya musola apung ini akan dipasangkan mesin agar musola ini bisa digunakan di mana saja saat para pekerja berpindah-pindah tempat. Untuk kapasitasnya sendiri, musola apung ini menampung hingga 20 orang. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Desa Kutu, salah satu desa di wisata Kabupaten Badung, Bali, memiliki sport tourism unik yang juga memancing wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Selain keindahan pantainya, pelancong juga ditawarkan wisata paragliding yang menguji adrenalin para wisatawan dengan terbang di atas Laut Samudra Hindia menggunakan parasut raksasa. Spot di Desa Kutu bahkan disebut sebagai salah satu venue paragliding terbaik di dunia. Libur cuti bersama banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi ke berbagai destinasi wisata maupun pergi bersama teman-teman untuk menyalurkan hobi. Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, cobalah berkunjung ke Desa Kutu, Kuta Selatan, Badung, Bali untuk menikmati tantangan paragliding dari atas tebing Bukit Timbis yang tingginya sekitar 150 meter di atas pantai Pandawa. Hanya dengan bermodalkan parasut berukuran raksasa, puluhan pilot paragliding dari berbagai daerah di tanah air maupun wisatawan asing menikmati waktu libur dengan menjajal keseruan di tempat ini. Sebelum terbang, para pilot paragliding terlebih dulu melakukan persiapan di landasan berumput sintetis berukuran sekitar 80 x 40 cm. Sejumlah standar pengamanan juga wajib dipatuhi, di antaranya mengenakan helm, membawa parasut utama dan parasut cadangan, harness, hingga kelengkapan GPS dan variometer untuk mengetahui ketinggian dan kecepatan saat berada di udara. Setelah seluruh persiapan selesai dilakukan dan hembusan angin mendukung, satu persatu pilot paragliding dilepas secara bergiliran. Karena tepat berada di pinggir pantai, hembusan angin di kawasan ini sangat konsisten dengan kecepatan 15 km per jam hingga 30 km per jam. Aliran angin yang cenderung mengangkat naik atau lift band membuat pilot paragliding pemula maupun profesional dipastikan aman saat mengudara karena terhindar dari turbulensi. Hanya dengan bantuan angin, tubuh pilot paragliding pun dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih pantai Pandawa. Selama melayang di udara, pilot paragliding juga dimanjakan dengan luasnya hamparan lautan biru Samudra Hindia. Tidak mengherankan banyak yang menyebut paragliding di Desa Kutu merupakan suatu kombinasi yang sempurna antara olahraga dengan menikmati keindahan dan ekosistem alam. Mungkin tantangan yang paling besar adalah ini kan olahraga ini sangat tergantung ke angin. Jadi tantangannya kita harus bisa kapan saatnya kita terbang, kapan saatnya kita tidak terbang. Jadi kita tidak bisa terbang setiap saat seperti itu. Kalau anginnya seperti kemarin 2 hari yang lalu kita sama sekali nggak bisa aktivitas karena kita harus respect kepada alam. Karena dengan kenapa kita nggak terbang 2 hari karena kecepatannya terlalu tinggi. Jadi kita nggak berani. Kita tidak berani memaksakan diri seperti itu. Mengapa event-event internasional dilaksanakan di tempat ini? Karena tempat ini salah satu tempat yang paling bagus ya di antara yang ada di Indonesia. Salah satunya ada landingnya kita, ada beberapa emergency landing. Kalau misalnya kita landing, ada pantainya di bawah, ada pantai Pandawa, ada pantai Timbis, dan ada pantai Gunung Payung seperti itu. Makanya dipilihlah tempat ini. Emergensinya sangat. Jadi dari sisi keamanan sangat terjamin Pak ya? Ya terjamin, sangat terjamin. Seperti itu. Kalau untuk di Bali ini tidak seperti di pantai-pantai biasanya yang lainnya karena kita landingnya bukan di pantai persis karena kita agak ke dalam dan banyak obstacle seperti pepohonan, terus ada tempat parkiran yang bisa menyebabkan turbulen. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau kecepatan anginnya seperti apa? Kalau kecepatan anginnya sih memang kalau pada umumnya di pantai itu memang kencang. Jadi ya memang biasanya seperti itu. Berbekal infrastruktur terbang yang mapan, ditunjang tebing yang panjang, dan angin yang konsisten, membuat Desa Kutu potensial mengembangkan olahraga dirgantara, khususnya paragliding. Lokasi paragliding di Desa Kutu yang dirintis sejak tahun 1993, bahkan disebut sebagai yang terbaik di dunia.
Tidak mengherankan sejumlah event paragliding berskala nasional, regional, hingga internasional pernah digelar di tempat ini. Jika berlibur ke Bali, jangan hanya ke pantai, tetapi juga uji adrenalin Anda agar Anda lebih berani. Jika Anda memilih Desa Kutu sebagai destinasi liburan berikutnya, berarti Anda telah memilih tempat berolahraga sekaligus berlibur yang sempurna. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang KMP Mufida dilaporkan jatuh dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang saat jatuh terekam oleh CCTV kapal tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, korban jatuh dari atas KMP Mufida yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Korban yakni Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat, yang saat itu melakukan perjalanan bersama keluarganya. Pria tersebut pertama kali dilaporkan tidak berada di dalam kapal oleh keluarganya. Saat itu pihak kapal langsung mengecek rekaman CCTV dan menemukan terdapat seseorang yang jatuh ke laut dari bagian lambung sebelah kanan kapal. Wakil Komandan Basarnas Bakauheni Firmansyah mengatakan upaya pencarian korban hingga Senin sore belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Selasa di sekitar perairan Pelabuhan Bakauheni menggunakan kapal RIB 03 Lampung. Dari unsur SAR gabungan melaporkan perkembangan situasi update operasi SAR terhadap MOB Menko Perbud 1 orang di sekitar perairan Bakauheni jatuh dari KMP Mufida. Pada sore hari ini sampai pukul 17.30 bahwa pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR Action yang diberikan oleh Basarnas Lampung, namun belum ada dapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk adanya tandas korban agar segera melaporkan kepada kami SAR gabungan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sejumlah petugas UPS unit pelaksana sampah Badan Air Cengkareng Jakarta Barat membangun musola yang terbuat dari olahan botol-botol plastik bekas. Musola ini dibuat untuk mengikuti Festival Cinta Lingkungan. Selain untuk diperlombakan, musola apung ini nantinya akan dipergunakan untuk sarana para pekerja untuk melaksanakan ibadah. Berawal dari diadakannya Lomba Cilung Cinta Lingkungan UPS Badan Air Cengkareng Jakarta Barat, para petugas memiliki ide untuk merakit musola dari bahan olahan botol-botol plastik bekas, yang nantinya tak hanya diikutsertakan dalam lomba, tapi juga bisa menjadi sarana bagi para pekerja untuk melakukan ibadah dengan jarak yang tak terlalu jauh, sehingga membuat efektivitas dalam bekerja dan juga ibadah. Musola apung ini berukuran 6x4 meter, berdiri di atas 3.558 botol bekas, yang terdiri dari botol mineral 1 liter hingga galon air. Botol-botol tersebut diperoleh dari program sampah pilah, hasil pengerukan saluran air hingga sumbangan warga. Pembangunan perahu musola itu memakan waktu hampir 4 bulan, yang mulai sejak bulan Maret 2025 dengan target rampung awal September 2025, tepat sebelum Festival Cinta Lingkungan atau Cilung dimulai. Karena kan memang kita ada festival Cilung, jadi selama 4 bulan ini kita merakit sebuah perahu apung yang mana nantinya kita akan diterjunkan di festival Cilung ini. Kalau kita kerja di lapangan kan kadang lupa juga sama yang namanya ibadah, maka dari itu kita selalu mengingatkan lewat masjid musola apung ini ya benar-benar bisa ibadah pada waktu nanti. Rencananya musola apung ini akan dipergunakan sebagai mestinya ya, sebagai untuk sarana ibadah untuk para pekerja semuanya. Ketika dia sedang bekerja di sana, dia akan sholat, dipakai untuk sholat pada waktunya, juga nanti setelah pulang nanti akan dikembalikan ke tempat semulanya. Rencananya musola apung ini akan dipasangkan mesin agar musola ini bisa digunakan di mana saja saat para pekerja berpindah-pindah tempat. Untuk kapasitasnya sendiri, musola apung ini menampung hingga 20 orang. Tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, kalau kita melihat ataupun menyebutkan nama salah satu daerah seperti di Bali, siapa sih yang tidak takjub dengan keunikannya, surganya, keindahan, view-nya yang sangat luar biasa. Tapi ini di Bali juga ada yang namanya Desa Kutu yang juga bisa menghadirkan berbagai tourism yang sangat luar biasa sekali, pemandangan yang sangat wah, bisa kita nikmati sama-sama pastinya ya, dan adrenalin juga bisa terasa di sana. Tidak hanya sesuatu yang menyenangkan, tapi juga yang mengguncang ketegangan juga ada di sana. Luar biasa sekali. Pasti mau coba akhir pekan ini? Boleh ya kalau ada libur ya. Karena rasanya kalau kita lihat tadi seru sekali ya bagaimana kita bisa mencoba ataupun menjajal sport tourism. Karena ini bisa meningkatkan juga ternyata wisatawan, baik itu dari mancanegara ataupun juga dari lokal, sehingga diharapkan bukan hanya keindahan saja yang kemudian dijual, melainkan juga dari berbagai sport tourism ataupun juga mungkin dari sisi kulinernya, sehingga diharapkan sesuai ini dengan target dari Kementerian Pariwisata bisa meningkatkan kemudian yang namanya pariwisata ataupun juga bahkan ekonomi dari yang sisi meningkat ekonomi bagi masyarakat lokal di sana. Dan pemirsa, usai jeda kita akan kembali nih dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Sebuah rekaman video amatir menangkap aktivitas sejumlah pelajar di sekitar pinggir rel kawasan Kalianyar, Jakarta Barat yang beredar di media sosial. Dalam rekaman video amatir tersebut, sejumlah pelajar terlihat membawa senjata tajam yang diselipkan di sela-sela sepeda motornya. Inilah rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial Instagram. Sejumlah pria yang menggunakan seragam sekolah menengah kejuruan terlihat tengah berkumpul dengan sepeda motornya di sekitar pinggir rel Kalianyar, Jakarta Barat pada Rabu 13 Agustus 2025 lalu. Dalam rekaman video amatir itu juga memperlihatkan sejumlah pelajar yang membawa senjata tajam yang diselipkan di sela-sela motor yang mereka bawa. Belum diketahui pasti tujuan dari para pelajar itu untuk membawa senjata tajam, namun kuat dugaan senjata tajam itu akan dipakai mereka untuk tawuran antar pelajar. Video rekaman ini mengundang beragam komentar dari netizen, diantaranya mereka meminta aparat kepolisian untuk selalu melakukan razia kepada para pelajar yang bergerombol dan juga hendak melakukan tawuran karena dianggap meresahkan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg milik jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang supir truk yang bertugas mengirim sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Upaya pengiriman 2 kg sabu-sabu milik jaringan Malaysia digagalkan BNN Provinsi Lampung di area gerbang tol Natar, Jalan Tol Lampung pada Selasa 12 Agustus lalu. BNN melakukan penggeledahan terhadap truk dan menemukan 2 kg sabu di bawah truk yang telah dimodifikasi.
Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, sang sopir berinisial SA yang merupakan residivis kasus narkoba mengaku bertugas membawa 5 kg sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka dan peroleh keterangan bahwa tersangka diperintah oleh tersangka atas nama B, inisial BM, DPO di Malaysia, dan dijanjikan upah 10 juta. Sebelum teridentifikasi oleh tim, tersangka sempat menurunkan 3 bungkus narkotika kurang lebih 3 kg pada seseorang yang tidak dikenal atas perintah BM tadi, Pidana Natar Jandimas, Lampung Selatan. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bea Cukai dan juga TNI Angkatan Laut berhasil melakukan operasi gabungan dalam menggagalkan penyelundupan pakaian dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penyelundupan ditemukan 747 bal pakaian dan aksesoris dalam kondisi bekas serta 8 bal tas bekas yang dapat diperkirakan nilai barang tersebut mencapai 1.510 juta. Operasi gabungan yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Priok dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan peti kemas bermuatan balpres atau pakaian dan tas bekas di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto menjelaskan, penindakan ini sudah dilakukan sejak tanggal 9 Agustus 2025 hingga 12 Agustus 2025. Adapun penindakan dilakukan di 3 lokasi strategis, yaitu KD Domestik 212 yang merupakan lokasi pembongkaran barang, lokasi pemindaian untuk alat pemindai impor TPS Tertiga, dan TPS CDC Banda Lokasi Penimbauan dan Pemeriksaan Barang. Dari pemeriksaan yang dilakukan berhari-hari, petugas menemukan 747 bal pakaian dan aksesoris dalam kondisi bekas serta 8 bal tas bekas, sehingga dapat diperkirakan nilai barang tersebut mencapai 1.510 juta. Atas penemuan tersebut, pelaku diduga melanggar pasal 103 huruf D dan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jungto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Dari penindakan ini, tim gabungan mengamankan sebanyak 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas, serta 8 bal berisi tas bekas. Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar 1.510 juta rupiah. Diduga pelaku melanggar pasal 103 huruf D dan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 tentang Kepabeanan, junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Nilai kerugian negara tidak dapat dihitung dari sisi penerimaan, karena barang tersebut dilarang impor berdasarkan Permendak Nomor 18 Tahun 2021 junto Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Namun peredaran balpres dapat menimbulkan kerugian imaterial seperti menurunkan citra bangsa di mata dunia, berpotensi membawa penyakit melalui virus dan bakteri, mengganggu industri tekstil dalam negeri, dan mengurangi pangsa pasar produk lokal. Dalam mengatasi permasalahan ini, Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut Denny Hendrata akan dengan tegas melakukan penindakan berbagai bentuk penyelundupan dan akan selalu berkoordinasi dengan antar instansi seperti Bea Cukai, serta bertindak tegas kepada yang berusaha melakukan aktivitas ilegal. Beberapa penekanan strategis. Yang pertama, peningkatan kesiapsiagaan. TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan kehadiran unsur di lapangan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak berbagai bentuk penyelundupan, termasuk pakaian bekas impor ilegal dan minuman keras tanpa izin. Yang kedua, pencegahan melalui kepatuhan, menghimbau masyarakat dan pelaku usaha harus memastikan legalitas seluruh kegiatan impor dan ekspor, menghindari aktivitas tanpa dokumen resmi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga,
koordinasi antar instansi, penindakan efektif memerlukan koordinasi solid antara TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polri, PPATK, dan instansi terkait lainnya. Penindakan yang keempat adalah penindakan tegas. Setiap pelaku penyelundupan akan ditindak sesuai hukum untuk memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum di laut. Yang kelima, peran serta masyarakat. TNI Angkatan Laut mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyelundupan yang ditemukan di wilayah pesisir, perairan, atau pelabuhan. Bahwa penyelundupan barang ilegal bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan nasional serta kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama juga menegaskan perlunya langkah konkret dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menanggulangi masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri. Sehingga kita selaku stakeholder yang berkaitan dengan penanganan masuknya barang-barang ilegal, apakah itu bentuknya impor bahan dari luar negeri maupun barang-barang ilegal lainnya yang tidak layak untuk digunakan di dalam negeri, yang apabila kita biarkan tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sedang gencar-gencarnya menangani terkait dengan penanganan barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Seperti contoh industri tekstil yang saat ini sudah mengalami keterpurukan, sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Adapun dampak dari peti kemas yang berisi pakaian bekas dapat menimbulkan penyakit menular akibat pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi. Penggagalan penyelundupan pakaian bekas bisa berhasil dilakukan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang erat antar instansi. Dari Jakarta, Konita Putri, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kanada memaksa pramugari Air Canada yang melakukan aksi mogok kerja untuk kembali bertugas dan juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini diambil setelah lebih dari 100.000 penumpang di seluruh dunia terlantar akibat penghentian operasi maskapai nasional Kanada tersebut. Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Hajdu, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other competitors such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. Like, that's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pendaki gunung yang juga alami hipotermia di kawasan Gunung Gawalise, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berhasil diselamatkan tim gabungan pada 18 Agustus 2025. Hujan deras dan cuaca ekstrim sempat membuat tim SAR menghentikan perjalanan sementara untuk menjaga keselamatan personel. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melakukan pertolongan pertama terhadap seorang pendaki yang mengalami hipotermia di kawasan Gunung Gawalise, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 18 Agustus 2025. Sebelumnya, informasi awal diterima pada Minggu 17 Agustus 2025 dari seorang bernama Dina
yang mendapatkan kabar dari adiknya Ramadhani yang sedang melakukan pendakian. Ramadhani menjelaskan bahwa dalam perjalanan turun, ia bertemu rombongan pendaki lain yang salah satunya mengalami hipotermia dan membutuhkan pertolongan segera. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Kansar Palu segera menuju lokasi. Namun hujan deras dan cuaca ekstrim sempat membuat tim SAR menghentikan perjalanan dan membangun bivak sementara untuk menjaga keselamatan personil. Pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 10:15 WITA, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban bernama Ica, 17 tahun, asal Tinggede, dalam kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor lumba-lumba hidung botol berukuran sekitar 80 cm ditemukan terdampar di Pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai. Seperti inilah video saat petugas Balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali megap-megap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota Balawista Pantai Sawarna menuturkan, saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung evakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Mamalia laut yang terdampar, ini saya lumba-lumba ya. Kita udah coba evakuasi, kita bawa lagi ke tengah sana, tapi dia balik lagi ke pinggir. Mungkin dia terpisah dari rombolannya ya, atau dari rombongannya, atau mungkin dia dari ikan besar, karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya kan. Kejadian lumba-lumba terdampar di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg milik jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang supir truk yang bertugas mengirim sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Upaya pengiriman 2 kg sabu-sabu milik jaringan Malaysia digagalkan BNN Provinsi Lampung di area gerbang tol Natar, Jalan Tol Lampung pada Selasa 12 Agustus lalu. BNN melakukan penggeledahan terhadap truk dan menemukan 2 kg sabu di bawah truk yang telah dimodifikasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, sang sopir berinisial SA yang merupakan residivis kasus narkoba mengaku bertugas membawa 5 kg sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah 10 juta rupiah per kilogram. Berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka dan peroleh keterangan bahwa tersangka diperintah oleh tersangka atas nama B, inisial BM, DPO di Malaysia, dan dijanjikan upah 10 juta. Sebelum teridentifikasi oleh tim, tersangka sempat menurunkan 3 bungkus narkotika kurang lebih 3 kg pada seseorang yang tidak dikenal atas perintah BM tadi, Pidana Natar Jandimas, Lampung Selatan. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, pendaki gunung yang juga alami hipotermia di kawasan Gunung Gawalise, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berhasil diselamatkan tim gabungan pada 18 Agustus 2025. Hujan deras dan cuaca ekstrim sempat membuat tim SAR menghentikan perjalanan sementara untuk menjaga keselamatan personel. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melakukan pertolongan pertama terhadap seorang pendaki yang mengalami hipotermia di kawasan Gunung Gawalise, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 18 Agustus 2025.
Sebelumnya, informasi awal diterima pada Minggu 17 Agustus 2025 dari seorang bernama Dina yang mendapatkan kabar dari adiknya Ramadhani yang sedang melakukan pendakian. Ramadhani menjelaskan bahwa dalam perjalanan turun, ia bertemu rombongan pendaki lain yang salah satunya mengalami hipotermia dan membutuhkan pertolongan segera. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Kansar Palu segera menuju lokasi. Namun hujan deras dan cuaca ekstrim sempat membuat tim SAR menghentikan perjalanan dan membangun bivak sementara untuk menjaga keselamatan personil. Pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 10.15 WITA, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban bernama Ica, 17 tahun, asal Tinggede, dalam kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti yang kita ketahui Tiara dan juga pemirsa, kalau kita melihat hewan lumba-lumba ini sangat manis sekali, sangat lucu sekali, banyak sekali atraksi-atraksinya, apalagi kita suka melihat di berbagai atraksi sirkus ya, seperti itu, dan sangat sedih sekali kalau kita melihat ada lumba-lumba yang harus terdampar dan tidak ada pengawasan ataupun perhatian yang khusus. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan sebuah perhatian dari pemerintah terkait dengan hal tersebut agar tidak banyaknya hewan-hewan yang punah seperti itu ya. Misalnya ada yang terdampar juga di tepi pantai, ini mungkin bisa ada pembersihan dari segi-segi bibir-bibir pantarnya seperti itu ya Tiara dan juga pemirsa, dan mudah-mudahan hewan-hewan yang hampir punah ini bisa diselamatkan oleh Indonesia. Betul sekali, dan mungkin jika memang kembali ditemukan lumba-lumba yang ditemukan di pinggir pantai terdampar, ini ada beberapa langkah utama yang bisa dilakukan, yaitu menghubungi pihak terkait ataupun pihak berwenang yang mengetahui bagaimana cara kemudian memperlakukan ataupun menanggulangi lumba-lumba yang terdampar agar bisa kembali ke habitatnya, karena termasuk salah satu hewan yang sudah mulai langka, sehingga diharapkan dengan penanganan yang tepat bisa kembali lumba-lumba tersebut mendapatkan perawatan medis dan juga bisa kembali ke habitatnya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, Ramuro menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan, lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari pukul 5:30 sore hanya di Sinpo TV. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya memperingati Hari Konstitusi Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-80 MPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menjadikan peringatan tersebut sebagai pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Hari Konstitusi yang merupakan hari penetapan undang-undang sebagai dasar konstitusi negara tentunya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Pada tanggal 18 Agustus tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Peringatan Hari Konstitusi yang juga bertepatan dengan HUT ke-80 tahun MPR RI, menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjadi pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Dirinya menyampaikan Hari Konstitusi adalah hari di mana Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai konstitusi yang menjadi dasar negara.
Ditetapkannya undang-undang sebagai dasar negara menjadi makna penting dalam perjalanan Indonesia merdeka hingga sekarang. Muzani mengatakan meskipun MPR memiliki kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang, namun pihaknya selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Konstitusi yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali menjadi bentuk konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2025. Kita menetapkan tanggal 18 Agustus menjadi Hari Konstitusi. Hari Konstitusi adalah hari atau tanggal di mana ketika tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu ditetapkan menjadi konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Dan sejak itu kita peringati 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi karena Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang yang menjadi sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami proses perubahan atau amandemen selama 4 kali sejak reformasi tahun 99, 2000, 2001, dan 2022. Dari Jakarta, Juliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menghadiri sekaligus membuka kegiatan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Pusdiklat Bangprov, Margaguna, Jakarta Selatan. Pembekalan tersebut diberikan kepada 55 kepala sekolah rakyat yang nantinya akan bertugas pada September mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pembekalan untuk para kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Dalam pembekalannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Kegiatan pembekalan ini turut diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat di 55 titik. Gus Ipul mengatakan pembekalan sekolah rakyat akan segera ditambah di 10 titik lagi, sehingga dipastikan akan ada total 65 sekolah rakyat yang akan beroperasi pada bulan September mendatang. Sementara itu, pemerintah menargetkan keseluruhan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini akan beroperasi sebanyak 165 titik di seluruh wilayah, dengan kapasitas tak kurang dari 16.000 siswa. Oleh karenanya, pemerintah juga terus mengevaluasi dan memperbaiki prasarana dan tata kelola sekolah rakyat, yang proses pembelajarannya sudah berlangsung sejak 14 Juli lalu. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi. Ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi dari semuanya, nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung teks proklamasi pada saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Menurutnya hal tersebut tak masalah karena tradisi setiap pemimpin berbeda-beda. Proklamasi. Presiden Prabowo Subianto membacakan secara langsung teks proklamasi pada saat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka Jakarta.
Hal tersebut menjadi hal yang baru dikarenakan tahun sebelumnya dibacakan oleh pimpinan MPR maupun DPR. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo yang menjadi pembeda dari tahun sebelumnya pada saat momen HUT Republik Indonesia. Menurutnya tak masalah jika teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Muzani berharap perbedaan itu dapat menjadi tradisi yang baik. Ya, karena ini adalah ulang tahun yang ke-80, maka memang tradisi itu berganti. Dan kita sudah diberitahu sebelumnya dan saya kira itu nggak ada masalah. Dan saya kira bagus, kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat hikmat, sangat bagus, dan semua yang direncanakan berjalan dengan baik sampai pada malam hari Karnaval. Bagian dari itu menurut saya adalah banyak hal-hal yang baru, termasuk pembacaan teks proklamasi oleh inspektur upacara, dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Kebudayaan menggelar pementasan drama musikal Harmoni Sahabat Kila 2025 sekaligus pengumuman perlombaan dari kreasi lagu anak yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ratusan penonton memenuhi teater besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Lebih dari 1.200 orang antusias menyaksikan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila. Pertunjukan ini melibatkan para duta Kila, yakni anak-anak berbakat pemenang lomba menyanyi Kila tahun-tahun sebelumnya, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri secara langsung pementasan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila dalam upaya menghidupkan kembali ekosistem lagu anak yang ada di tanah air. Drama musikal ini menghadirkan kisah 5 sahabat dengan imajinasi dan keberanian, berpadu dengan musik, tari, serta akting. Pesan persahabatan, keberanian, hingga semangat gotong royong menjadi inti dari pementasan. Para pemenang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan harapan karya mereka mampu memperkaya khasanah musik anak. Selain itu, dalam Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi, Kementerian Kebudayaan juga akan mengembangkan dan membuat lagu khusus untuk anak-anak. Jadi ini adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mengafirmasi lagu-lagu anak dan menyanyi kembali lagu-lagu anak. Untuk menciptakan tentu lagu-lagu anak yang relevan dengan anak-anak Indonesia yang membawa optimisme, kemudian tentu saja membawa nilai-nilai, muatan-muatan, semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menjelaskan hadirnya pementasan ini untuk memberi wadah bagi talenta muda tanah air untuk semakin berkembang ke depannya. Ya, sesaran dari Pak Menteri nanti akan kita lanjutkan. Ini kan pertama kali ya Pak Menteri, atas ide dari Pak Menteri juga. Jadi drama musikal ini tentu kan ini juga kita ada program manajemen talenta, ini bagian terus memupuk talenta-talenta untuk lebih berkembang. Jadi ini awal dari bagaimana melihat talenta yang sudah kita pupuk jadi lewat lomba dan kompetisi. Jadi ini kita kembangkan dengan trajektori arah yang jelas sehingga bisa sampai ke internasional. Tentu Pak Menteri lebih hafal. Drama musikal Harmoni Sahabat Kila menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mendukung bakat generasi muda. Lebih dari sekedar hiburan, Kila menjadi langkah strategis membangun ekosistem seni yang sehat bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen mengawal anak-anak untuk mencintai lagu anak dan bakat seni musik Indonesia. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani membawakan pesan dari Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang tidak hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Puan menyampaikan bahwa Megawati mengirimkan pesan untuk memajukan bangsa Indonesia.
Dalam upacara detik-detik proklamasi, tampak Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak hadir di Istana Merdeka Jakarta. Meski tidak hadir, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa dirinya membawakan pesan dari Megawati agar Indonesia semakin maju. Puan yang hadir dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Barat itu mengatakan, Megawati tak hadir dikarenakan ada acara rutin. Ia berharap makna HUT RI kali ini agar Indonesia semakin sejahtera, bersatu, kuat, dan bermartabat. Sebagai BPIP, Ibu Mega yang dulunya juga pernah menjadi anggota Paskibraka, tentu saja sangat concern dan berkeinginan bahwa Paskibraka itu bisa menjadi satu tempat atau wadah yang betul-betul yang bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita menghormati, menjalankan dan melakukan semua hal yang terkait dengan Pancasila, khususnya di hari yang sangat bermakna ini, 17 Agustus, karenanya Bu Mega sangat berkeinginan dan concern hari ini. Alhamdulillah Paskibrakanya sukses, baik, dan berjalan sangat lancar, amin, alhamdulillah. Ada pesan dari Bu Mega nggak untuk upacara tahun ini? Lihat yang dari berjalan secara baik, aman, lancar, hikmah, dan rakyat bahagia dan gembira. Terkait ketidakhadirannya kan ke RI kali ini, mungkin ada pesan khusus disampaikan Bu Mega ke Pak Prabowo? Ya, bahwa menjalankan pelaksanaan 17 Agustus ini ya harus baik, lancar, pakem-pakemnya harus dilaksanakan dalam artian semua hal yang terkait dengan pelaksanaan upacara itu harus dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah sampai penurunan bendera semuanya berjalan baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan, tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya? Minggu ini mungkin? Mungkin aja, karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya banyak terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan kalian? Dari dulu udah deket, seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di-reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memperlihatkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum secara adil. Ia menegaskan hukum di era Presiden Prabowo tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, melainkan ditegakkan sesuai fakta dan prinsip keadilan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Ia menilai penegakan hukum di era saat ini berjalan tanpa tekanan politik,
dan mengutamakan fakta-fakta. Habibur Rahman menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong proses hukum kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi serta memberikan ruang kebebasan berpendapat melalui kebijakan amnesti. Ia menyebut pemberian amnesti kepada Gus Nur sebagai bukti nyata penghormatan hak berekspresi dalam berdemokrasi. Kalau soal hukum kita lihat bagaimana Pak Prabowo mempraktekkan ya, hukum tidak lagi dijadikan alat kekuasaan ya. Hukum tidak sekedar tajam ke lawan politik ya, tapi benar-benar ditegakkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya. Kasus-kasus besar pemberantasan korupsi terus berjalan ya. Lalu amnesti terhadap orang-orang yang dituduh misalnya pernah dipidana terkait ujaran itu juga maksimal ya, dan ini baru terjadi ya. Saya kemarin komunikasi juga dengan Gus Nur ya, beliau mendapatkan amnesti, beliau menikmati bahwa ternyata menyampaikan pendapat ya harus dihormati. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD itu ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA itu 14 yang dicek. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, ambil dengan dari Pak Wali, naik SMP 5, naik SMA 3 ke ITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini kan isi anak-anak pinternya. Pak, ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratis. Gratisnya di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur, karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid, supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan
siapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, kemudian mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya. Karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik, yang buruk dikonsumsi. Kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Pemirsa, Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan hadiah istimewa untuk Indonesia dalam memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kris Indonesia kini resmi bisa digunakan di Jepang dan sedang dilakukan uji coba di Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejak di panggung dunia. Merdeka! Merdeka! Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjalankan mandatnya sebagai bank sentral secara profesional dan berintegritas. Melalui 5 langkah yaitu terus memperkuat ketahanan dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, menyadari efektivitas kebijakan Bank Sentral tidak dapat dilepaskan dari sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan, menumbuhkan dan memperkuat jiwa kepemimpinan dalam diri kita masing-masing. Senantiasa bersyukur, memperkuat integritas, keikhlasan, dan semangat di tengah pencapaian dan tantangan. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Bank Indonesia resmi mempersembahkan QRIS antara negara Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia juga mengumumkan dimulainya sandbox atau uji coba QRIS antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejaknya di panggung dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Kebudayaan menggelar pementasan drama musikal Harmoni Sahabat Kila 2025 sekaligus pengumuman perlombaan dari kreasi lagu anak yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ratusan penonton memenuhi teater besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Lebih dari 1.200 orang antusias menyaksikan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila. Pertunjukan ini melibatkan para duta Kila, yakni anak-anak berbakat pemenang lomba menyanyi Kila tahun-tahun sebelumnya, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri secara langsung pementasan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila dalam upaya menghidupkan kembali ekosistem lagu anak yang ada di tanah air. Drama musikal ini menghadirkan kisah 5 sahabat dengan imajinasi dan keberanian, berpadu dengan musik, tari, serta akting. Pesan persahabatan, keberanian, hingga semangat gotong royong menjadi inti dari pementasan. Para pemenang berasal dari berbagai daerah di Indonesia,
dengan harapan karya mereka mampu memperkaya khasanah musik anak. Selain itu, dalam Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi, Kementerian Kebudayaan juga akan mengembangkan dan membuat lagu khusus untuk anak-anak. Jadi ini adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mengafirmasi lagu-lagu anak dan menyanyi kembali lagu-lagu anak. Untuk menciptakan tentu lagu-lagu anak yang relevan dengan anak-anak Indonesia yang membawa optimisme, kemudian tentu saja membawa nilai-nilai, muatan-muatan, semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menjelaskan hadirnya pementasan ini untuk memberi wadah bagi talenta muda tanah air untuk semakin berkembang ke depannya. Ya, sasaran dari Pak Menteri nanti akan kita lanjutkan. Ini kan pertama kali ya Pak Menteri, atas ide dari Pak Menteri juga. Jadi drama musikal ini tentu kan ini juga kita ada program manajemen talenta, ini bagian terus memupuk talenta-talenta untuk lebih berkembang. Jadi ini awal dari bagaimana melihat talenta yang sudah kita pupuk, jadi lewat lomba dan kompetisi. Jadi ini kita kembangkan dengan trajektori arah yang jelas sehingga bisa sampai ke internasional. Tentu Pak Menteri lebih hafal. Drama musikal Harmoni Sahabat Kila menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mendukung bakat generasi muda. Lebih dari sekedar hiburan, Kila menjadi langkah strategis membangun ekosistem seni yang sehat bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen mengawal anak-anak untuk mencintai lagu anak dan bakat seni musik Indonesia. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menghadiri sekaligus membuka kegiatan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Pusdiklat Bangprov, Margaguna, Jakarta Selatan. Pembekalan tersebut diberikan kepada 55 kepala sekolah rakyat yang nantinya akan bertugas pada September mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pembekalan untuk para kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Dalam pembekalannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Kegiatan pembekalan ini turut diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat di 55 titik. Gus Ipul mengatakan pembekalan sekolah rakyat akan segera ditambah di 10 titik lagi, sehingga dipastikan akan ada total 65 sekolah rakyat yang akan beroperasi pada bulan September mendatang. Sementara itu, pemerintah menargetkan keseluruhan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini akan beroperasi sebanyak 165 titik di seluruh wilayah, dengan kapasitas tak kurang dari 16.000 siswa. Oleh karenanya, pemerintah juga terus mengevaluasi dan memperbaiki prasarana dan tata kelola sekolah rakyat, yang proses pembelajarannya sudah berlangsung sejak 14 Juli lalu. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi dari semuanya, nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu dekat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya, minggu ini mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya nanti terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan Pak? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di-reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Di era yang semakin canggih dan juga kita sudah memasuki dalam digitalisasi terkait dengan dunia ini sudah mulai modern ya. Indonesia sudah semakin maju, banyak sekali hal-hal yang diperbaiki dari infrastruktur, bahkan pembangunan-pembangunan lainnya, ekonomi pun mulai digencatkan kembali hingga naik pastinya ya 5%, 5,12% maksudnya. Dan kalau kita lihat Tiara dan juga pemirsa terkait dengan penggunaan kris ini bahkan tidak hanya bisa kita gunakan di Jepang, tapi juga ketika kita membeli telur gulung, ini juga banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah menginisiasikan untuk menggunakan kris dan kabar yang sangat luar biasa sekali bagi pemirsa di rumah yang senang sekali untuk traveling ke luar negeri, salah satunya ke Jepang, bahkan juga tadi di Tiongkok juga sudah mulai diuji coba seperti itu dan mudah-mudahan nantinya bisa mempermudah kita semua yang sudah berpergian ke luar negeri agar tidak harus mencari ATM-ATM yang bisa dari Indonesia ataupun money changer seperti itu ya, dan mudah-mudahan dengan ada langkah seperti ini bisa terus mempermudah ke depannya. Betul sekali, rasanya berita bahagia ini sebagai kado di ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Pasti. Karena ternyata untuk transaksi kris maksud kami yang sudah kemudian bisa di Jepang, ini salah satu negara yang pertama kali diterapkan di luar negara ASEAN. Sehingga sistem pembayaran ataupun sistem transaksi domestik ini ternyata sudah menembus ke pasar global. Tentu kita berharap ada kejutan-kejutan apa lagi, berita baik apa lagi yang ada di Indonesia. Betul, tidak hanya kemerdekaan ya, tapi juga di sekali. hari-hari berikutnya pasti akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali, apalagi di ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini bukan menjadi akhir, malah bisa menjadi awal untuk kemudian banyak sekali momen refleksi diri dan juga pencapaian yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Dan sayang sekali pemirsa, informasi tadi, Festi, sekaligus menutup jumpa kita di edisi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.